bersama Marisa Channel. Kali ini aku mau review satu novel buat kalian yang berjudul Ustadz Ganteng Itu Suamiku by Rara Tias. Kayak gini guys novelnya. Tapi saat durungnya aku ate review, ojo lali subscribe tulisan abang di nisor iki guys. Terus tekan loncengnya, share nang konco-konco nih. Ojo lali and ojo pelit-pelit di subscribe dhisik. Terus tonton selanjutnya videoku, bener nggak? Nah, sebelum aku mau reviewin semua novelnya, tapi aku pengen baca sinopsisnya dulu buat kalian, biar kalian mengerti lah sedikit-sedikit kayak gitu ya. Kayak gini bacaannya. Tadinya aku pikir memiliki suami tampan ini sebuah anugerah yang harus disyukuri. Namun, pendapat itu musnah saat kami mulai pindah ke rumah yang merupakan jatah Mas Jafran, suamiku dari pondok. Segala yang tak ku ketahui bermunculan hingga masa lalu Mas Jafran yang juga berada di sini. Tak hanya masa lalunya, berkali-kali wali murid memintanya membujuk anak mereka merupakan santriwati agar mau sekolah karena galau setelah mengetahui ia menikahiku. Nisa, salah satu santriwati yang nekat, meminta Mas Jafran menjadi suaminya. Siapa sangka jika akhirnya ia menjadi teman baikku. Meski terkadang cukup menyebalkan mendengar ia memuji Mas Jafran, apalagi bercerita tentang Vida yang merupakan masa lalu suamiku. Apakah Mas Jafran akan mampu menjaga kesetiaannya setelah berbagai macam godaan hadir di rumah tangga kami? Bisakah ia menolak godaan masa lalu? Sampai kapan aku dapat bertahan menghadapi badai rumah tangga yang menerpa? Akankah Mas Jafran melakukan poligami atau memilih setia denganku hingga akhir hayat? Nah, sampai sinopsisnya ini dulu aku baca, pasti kalian agak ngerti sedikit lah. Atau jangan-jangan ada yang nggak ngerti kayak gitu. Nah, ini aku reviewin sesuai pendapat aku yang udah aku baca ya guys. Gak semuanya, sesuai pendapat aku aja. Nah, di sini itu diceritain Jafran sama Safa guys. Jafran dan Safa ini sepasang suami istri ya, masih baru lah. Cuman Safanya ini udah menikah, udah hamil guys, typo. Nah, kayak Jafrannya ini disuruh tinggal di pondok guys, dalam artian kayak apa ya, kalau guru itu kayak dapat rumah sendiri gitu loh di ceritanya ini. Nah, Safa sama Jafran tuh pindah ke pondok soalnya Jafran ini ustadznya gitu loh guys, ustadz di pesantren itu. Nah, Jafran ini ustadz ganteng, terus itu lemah lembut, tapi dia tuh juga cuek gitu loh, ke murid-muridnya tuh cuek. Cuman ya namanya juga ganteng ya, banyak idolahnya lah. Nah, sampai suatu saat Safa ini tahu kalau Jafran ini digilai sama seluruh murid-muridnya guys. Otomatis kan namanya juga istri ya, ada cemburunya, walaupun cemburunya itu ke muridnya sendiri gitu loh, ke murid suaminya, masih anak-anak kan, menurutnya masih baru meranjak dewasa kayak gitu guys. Tapi posisinya Jafran ini selalu perhatian gitu sama Safa. Terus dia itu selalu kayak nenangin gitu hati Safa guys. Kan hati Safa ini kayak takut kalau Jafrannya ini bakalan menikah lagi dan akan berpoligami kayak gitu. Sedangkan Safanya ini nggak mau. Tapi di satu sisi yang lain, Safa ini juga jadi teman baiknya juga sama muridnya si Jafran guys. Karena muridnya Jafran ini pernah mengirimkan surat gitu, biodata ke Jafrannya buat jadi istrinya dia. Tapi udah dibilangin sama Safa, akhirnya yang muridnya ini jadi kayak mundur sedikit, mundur alon-alon gitu loh guys, mundur titik-titik gitu loh. Jadi dia itu ngerti ya. Cuman di sini diceritain juga masalahnya ini ada kayak, bukan pelakor sih, cuman Jafra ini suka banget sama yang namanya Vida guys. Nah, Vida sama Jafran ini udah lama gitu sekolahnya, kayak satu universitas juga. Cuman posisinya Vida ini waktu dilamar sama Jafran, dia itu masih gak mau jadi
nggak mau jadi istrinya Jafran dulu, dia itu mau ngelanjutin pendidikannya kayak gitu. Nah, posisinya Jafran itu udah kayak mungkin lelah kali ya menunggu, dia itu ngelamar si Syafa guys, dan Syafa akhirnya menerima. Terus di sini posisinya Syafa ini cemburu banget sama Vida. Karena apa? Vida ini minta ke orang tuanya buat dinikahin jadi istri keduanya Jafran guys. Otomatis kan Syafa kayak ketar-ketir gitu ya. Gimana sih hati seorang cewek guys kayak gitu. Cuman di sini itu bukan kayak apa ya? Kayak cakar-cakaran gitu, enggak. Tapi yang aku suka dari sini tuh Jafrannya itu tetap kekeh sama pendiriannya. Dia tuh nggak mau poligami guys, soalnya bagi dia itu kayak apa ya, belum sanggup berpoligami. Berpoligami kan boleh, tapi kalau dia teledor kan otomatis ya dosa juga kayak gitu kan. Nah, di sini Jafranya itu setia banget sama si Syafa guys. Cuman Syafanya ini kayak apa ya, kayak dia itu masih ragu gitu loh sama si Jafran, karena Jafran ini juga masih ada perasaan, walaupun nggak banyak tapi masih ada perasaan cinta gitu sama si Vida. Nah, akhirnya si Safa ini nyuruh Jafran buat dipikirin harus milih aku apa atau si Vida guys. Dan Safanya ini pindah tinggal, nggak tinggal serumah sama Jafran, tinggal di rumah ibunya sendiri selama 1 bulanan kalau nggak salah. Nah, semenjak itu udah kangen gitu, sama-sama kangen, dan Jafranya ini diundang sama si Syafa guys, diundang ke rumahnya, dan ternyata keputusannya itu si Jafran menceraikan si Syafa guys. Nah, itu kaget kan gue, kaget banget. Gue kira Jafran ini nikahnya sama si Vida, ternyata enggak. Jafran itu ngasih solusi buat cerai itu ternyata masih apa ya, kayak ngerasa masih kalang kabut kayak gitu loh. Soalnya kan si Jafran ini udah janji sama kiainya, almarhum ayahnya Vida ini, janji mau merawat si Vida. Cuma di lain sisi si Jafran ini cinta banget sama si Syafa, dan akhirnya Vida ini menikah sama temannya si Jafra guys. Terus waktu si Syafa sakit ditengokin lah sama si Jafra, dan akhirnya mereka juga balik lagi. Nah, untuk yang anaknya tadi gue kelewat nih. Yang anaknya tadi itu si Syafa ini dia keguguran guys, karena kebanyakan kepikiran gitu, pikiran ya takut suaminya direbut gitu. Cuman ada yang aku suka, ada yang enggak. Yang aku nggak suka ini si Jafranya itu apa ya, kurang tegas gitu menurut aku sih. Soalnya dia itu apa ya, dia itu ganteng. Ya emang sih dia tuh cinta sama istrinya itu kayak apa ya, dijagain banget hatinya. Cuman kan setan kan bukan dari suaminya aja guys, dari yang luar kan, dari luar itu lebih bahaya menurut aku. Nah, di sini posisinya itu Jafran tuh kayak plimpan gitu loh guys. Seharusnya kan dia itu tegas kalau dia itu nggak suka sama Fidah gitu kan, tapi dia itu kayak apa ya, mau bilang enggak, dia itu kayak apa ya, sungkan gitu loh guys. Ngerti nggak sih? Sungkan kayak gitu, kayak apa yang ngerasa kayak nggak bisa gitu loh, mau ngomong nggak bisa, tapi dia itu udah nggak sayang lagi sama si Vida guys. Dan akhirnya endingnya pun juga bagus, si Syafa sama Jafran ini balik lagi guys jadi suami istri. Endingnya sih sampai situ aja, cuman di seluruhnya aku suka banget, ada emosinya juga aku dapet. Aku baca ini malah kayak dukung si Syafa, ya udah kamu marah aja kayak gitu. Tapi semuanya aku suka, feelnya aku dapat. Terus itu kata-katanya itu gampang banget kamu mengerti, gak bakalan ribet lah, pokoknya seru banget. Nah, untuk selanjutnya, untuk seluruhnya isinya yang kalian pengen tahu ya harus beli lah guys, beli ini dong bukunya ya, bukunya novelnya Kak Rara Tias, Ustadz Ganteng Itu Suamiku. Sumpah ini seru banget ceritanya, kalian kalau beli novelnya tuh nggak bakalan rugi. Dan di sini itu ada sekitar berapa ya, sekitar 138. Emang sedikit, aku bacanya ini cuman berapa jam, 2 jam, tapi asli aku suka, seru banget ceritanya. Kalian nggak bakalan rugi beli ini guys. Nah, sampai sini dulu video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus tekan tombol loncengnya biar kalian tahu video-video aku selanjutnya guys. Thank you, bye bye.